Puji Tuhan, hari ini firman-Nya tetap developing the gifts, saudara, temanya ya. Saya percaya untuk mengembangkan kasih karunia yang saudara miliki, itu tentunya enggak mudah. Tadi Pak Arifin bilang, tugasnya bukan Tuhan lagi. Tugasnya Tuhan memberikan gift itu. Lalu developing the gift yang saudara miliki, yang saya miliki, itu bukan tugasnya Tuhan. Tapi tugasnya siapa? Kita semua masing-masing harus mengembangkan gift itu. Nah, saya pikir untuk ayatnya saya baca dulu ya, ini di 1 Peter 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Just as each one of you has received a special gift, a spiritual talent, an ability graciously given by God, Tuhan yang ngasih ya, employ it in serving one another as good stewards of God's multifaceted grace. Jadi kitalah yang harus melipat gandakan gift itu, mengembangkan, mendevelop gift itu. Saya pikir untuk seseorang yang bisa melayani satu dengan yang lain, tentunya orang yang dewasa rohaninya. Orang yang benar-benar tahu, paham benar ini gift bukan untuk diriku, tetapi untuk dikembangkan untuk orang lain. Di sini dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Kalau saya mikir untuk melayani orang lain, itu enggak gampang, saudara. Untuk melayani diri sendiri aja, kadang kebingungan. Betul enggak, saudara? Ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena kadang tua itu pasti. Ya. Dewasa itu pilihan. Mau dewasa atau enggak itu memilih, saudara. Tapi kalau tua, saya akan tambah hari, tambah tua, saudara. Saya akan semakin tahun ini naik lagi, tahun itu masih dikasih kesempatan hidup, tambah tua saya. Tapi kedewasaan itu belum tentu saya kembangkan, belum tentu saya memiliki sifat dewasa rohani. Kenapa? Karena itu pilihan. Ya. Jadi kalau saya lihat untuk mengembangkan gift, saudara harus dewasa rohani. Ngerti benar bahwa gift itu Tuhan yang kasih. Lalu untuk mengembangkan, saudara dan saya harus mengembangkan. Setuju? Ya. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 11 itu dikatakan gini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, bukan tua ya, dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berarti ada sifat yang harus kita kerjakan untuk mendevelop your gift, itu kita harus tinggalkan sifat kanak-kanak kita. Nah, untuk meninggalkan ini, itu terserah saudara dan saya, ada di tangan kita. Aku mau seperti kayak anak-anak yang mau dimanja-manja gitu ya. Atau kita harus menumbuhkan diri kita, aku ini dewasa, kayak Mandy ini sudah tidak kekanak-kanakan lagi. Kalau di rumah, di Surabaya, oh dayang-dayangnya banyak, susternya aja masih ada, saudara. Saya bingung lah, terus suster yang ada di rumah itu ngerawat opo gitu loh. Karena susternya tidak mau keluar, saudara. Jadi ya baik, karena mungkin keluarganya baik ya. Jadi terlepas dari itu, Mandy sekarang dilepas dia di sini. Mau nggak mau, dia harus dewasa. Gimana caranya bersihin kamar yang biasanya sudah dibersihkan dengan dayang-dayangnya. Ya toh? Semua yang ada di sini, anak-anak ini apalagi keluarga Pak Benny juga anak-anak akan digembleng untuk menjadi dewasa. Gimana caranya menuju ke sekolahannya naik bis. Oh, papanya enggak mau nganter, saudara. Mantap itu. Mereka harus mengembangkan kedewasaannya itu bagaimana untuk survive
di zaman yang sekarang ini notabene lebih keras, lebih nggak gampang untuk kita ini menyerah, saudara. Nah, karakter ini harus kita miliki sebagai anak-anak terang. Apalagi katakan anak Tuhan Yesus. Nah, kalau kita setuju kita harus dewasa, jadi kita harus tinggalkan itu kekanak-kanakan. Saya mau flashback sedikit tentang penciptaan. Apa sih, kenapa kok Tuhan itu suruh mendevelop gift itu? Ternyata kalau kita kembali kepada Genesis ayat 1, pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. In English lebih jelas lagi. Then God said, let us itu siapa? Father, Son, Holy Spirit, make man in our image, according to our likeness, not physical, but a spiritual personality and moral likeness. Then, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. Di sini saudara bahasa Indonesianya ada, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Tapi kalau bahasa Inggris dikatakan our image, satu, nggak ada dannya. Ya, jadi kalau boleh dikatakan Indonesianya menurut gambar rupanya Tuhan. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Gambar itu apa? Rupa lagi dijelasin lagi nggak. Tapi gambar rupanya Kristus. Nah, saya mau ngasihin contoh supaya saudara lebih, kalau ada contohnya itu lebih klik gitu loh ya di dalam pikirannya. Nah, kan karena abang itu hari ini terakhir loh saudara. Saya ini sedih juga loh hari ini. Saya kehilangan anak saya yang kemarin, Frida, keluarga Engki. Sekarang kehilangan abang lagi. Saya berdoa, Tuhan jangan hilang lagi dong Tuhan yang lainnya. Ayo abang, kemari abang. Saya mau kasih contoh supaya abang itu kelop gitu di sini. Ayo bang, sini bang. Supaya kamu masuk YouTube juga, enggak aku sendirian. Nah, di sini bang, di sini. Nah, ini perumpamaan. Oke, perumpamaan. Baiklah kita, saya, perumpamaannya seperti Tuhan, Bapa, Anak, dan menciptakan manusia ini. Betul enggak saudara? Menjadikan abang menurut gambar dan rupanya Tuhan. Setuju ya? Nah, berarti abang ini merupakan, pegang sisa tangan kirimu. Dia merupakan apa? Produknya ilahi. Ya, Indonesia mengatakan cintailah produk dalam negeri. Ya, toh. Tapi dia ini produknya siapa? Ilahi. Karena yang menciptakan siapa? Tuhan. Tuhan meng-create dia segambar dan rupanya, enggak ada dan ya, segambar rupanya Tuhan. Plek wis. Ya, hidungnya mungkin ya. Wis pokoknya plek. Lalu supaya abang ini berkuasa atas semua di bumi ini. Berarti ada satu pribadi yang abang harus lakukan. Yaitu apa? Melakukan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Jadi harus dikeluarkan kuasa yang ada di dalam pribadinya dia. Nah ini ya, are you with me? Yes, good. Jadi abang ini waktu diciptakan Tuhan, dia merupakan produknya ilahi, dia juga memiliki pribadi. Di mana pribadi itu yang dikatakan free will. Dia bisa melakukan kuasa. Jadi kalau saudara memiliki free will itu,
pribadi kalau saya boleh katakan, itu saudara boleh melakukan atau enggak. Kedewasaan itu pilihan. Saudara mau jadi dewasa atau enggak, it is yours. Tapi kalau ini, saudara enggak bisa milih. Saudara ini produknya ilahi. Tuhan yang menciptakan dia. Artinya apa? Kita di sini dikatakan gini saudara, ayat berikutnya. Produk ilahi dan pribadi ya. Di Roma 9 ayat 21 dikatakan gini. Apakah tukang periuk, biar capek dia. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa kita ini segumpal tanah yang dibentuk Tuhan, produknya ilahi. Jadi saudara nggak boleh bantah dia. Saudara nggak boleh komplain sama dia, Tuhan kok aku diciptakan kayak gini. Kok itu lebih bagus, kok hidupnya dia lebih enak. Kok enggak. Ini sudah produk ilahi, mau nggak mau diterima saudara. Pengertian yang lain, produk ilahi, saudara nggak bisa dengan seenaknya sendiri, tapi semakin bergantung sama yang meng-creator itu. Yang menciptakan saudara siapa? Saudara harus bergantung sama penciptamu. Gak bisa kita meninggalkan penciptanya. Oh aku sekarang kayak gini, sak maunya gue. Gak bisa saudara. Produk ilahi ini harus nancep di dalam pikiran kita. Bahwa aku ini seperti tanah liat di tangannya pejunan. Pejunannya ini Tuhan. Jadi saudara mau gak mau harus bergantung sama pejunannya. Yang membuat saudara ini yang ngerti karaktermu, yang ngerti semua dalam pernik-pernik hidupmu, itu Tuhan. Jadi saudara harus sadar diri, saudara harus hidup depend on Him. Tapi kenyataannya manusia mau depend on me, depend on my wallet, depend on my knowledge, depend on my kepinteranku. Karena aku sudah pinter, aku sudah soge, aku mau sakarepe dhewe. Kalau ini enggak depend on Him, ini sisi sini yang bahaya saudara. Kalau kita hidupnya, kenapa kamu capek? Enggak, tak biarin sampai habis. Kalau saudara tidak bergantung sepenuhnya hidupmu dengan Tuhan, free will ini saudara akan tahu apa yang akan diambil dari free will ini. Amin saudara. Kasihan juga sih, sampai gemeter saudara. Thank you, tepuk tangan dong buat abang ya. Thank you abang. Supaya ada wajahmu aja bang. Saudara, kalau kita ini mulai menganggap bukan ciptaannya Tuhan, maunya sakarepe dhewe, gak sadar diri. Free will ini akan sakarepnya kita, saudara. Ya, ada lagi satu. Kenapa saya katakan pribadi? Di Galatia 6 ayat 7-8 dikatakan gini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau kita produk ilahi, kita sadar bahwa kita ini diciptakan Tuhan. Kita nggak boleh lepas dari Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, aku ini kayak pokoknya, kamu ini carangnya. Begitu kamu lepas, kamu nggak akan berbuah. Nah, Tuhan ngomong ini, sekarang ada pribadi yang saudara dan saya bisa lakukan. Free will itu saudara lakukan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau engkau tabur, free willmu kamu menabur, kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Jadi free will atau pribadi yang tadi di sisi kita ini, kita harus yang mengerjakannya saudara. Supaya saudara mengerti apa yang baik, saudara harus bergantung dulu sama Tuhan. Ngerti dulu kalau saudara ini
create by God. Waktu saudara ngerti, saya nggak bisa lepas dari Tuhan, saudara untuk bertindak pribadimu itu akan dituntun oleh Holy Spirit. Roh Kudus yang ada di dalammu itu akan memimpinmu. Kalau kita nggak depend, bergantung, melekat sama Tuhan, kita akan melakukan sakarepe udelmu, gitu loh bahasa Perancisnya. Sak maumu. Karena apa? Kamu melihat, kita melihat apa yang kita lihat. Misalnya, ke saya aja dulu ya. Wah, Pak San kayak gini orangnya. Menjengkelkan. Kalau kita berpikiran dengan pribadi kita yang notabene tidak bergantung sama Tuhan, kita akan terbawa, iya yang bencek noyo, wong iki, gitu loh saudara. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, waktu kita menghadapi situasi apapun, saudara akan mengambil satu keputusan yang wise, yang bijaksana, karena saudara pribadinya sudah diubahkan. Karena kita bergantung. Efesus 2 ayat 4-5 dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Produk ilahi tadi, kita pernah melakukan dosa, betul ya? Kalau sekarang kita melakukan dosa, di sini dikatakan, hanya kasih karunia Allah aja yang bisa menciptakan kita menjadi baru. Karena Dia yang buat, saudara. Makanya banyak orang atau manusia, dia ngomongnya, Tuhan aku masih daging nih. Kalau berbuat dosa, saudara, kan dijewit sakit. Alasannya inilah yang membuat kita ini semakin memanjakan diri, yang tidak mau berkembang pribadi kita, kalau kita ini memiliki kuasa loh. Betul nggak tadi? Abang diciptakan, produk ilahi, lalu diciptakan, setelah diciptakan itu juga, dia memiliki pribadi. Ya, yang bisa dilakukan apa yang dia mau, free will itu. Padahal kalau kita baca di Kejadian tadi, aku menciptakan kamu segambar dengan aku, dan aku berikan kamu apa? Kuasa. Nah, kuasa ini yang saudara dan saya terima, itu saudara harus kembangkan. Saudara harus kerjakan bahwa ada Roh Kudus yang memiliki kuasa yang unlimited, kita yang diciptakan ini dijadikan unlimited dengan kuasa itu. Sehingga waktu saudara melakukan dosa, bukan berarti, aduh amsyong sudah aku mati aku gitu. Aku gak berhak lagi untuk bangkit. Enggak, saudara memiliki satu power, katakan pada dirimu, aku ini diciptakan Tuhan, memiliki pribadi yang memiliki kuasa dan otoritas Tuhan, aku bangkitkan rohku ini. Saudara bisa katakan itu. Jadi jangan katakan lagi, aduh aku down, enggak. Saudara harus bangkit, saudara harus hadapi tantangan itu. Karena apa? Pribadimu menentukanmu. Keputusan untuk menjadi dewasa ada di tangan kita. Kalau kita mengatakan, aduh aku lemah, aku gak punya kuasa. Ya terjadilah sesuai apa yang kamu katakan. Engkau akan menjadi down dan down dan down. Padahal Tuhan tidak memiliki kerinduan atau tujuan waktu menciptakan saudara dan saya semakin down. Enggak. Tuhan ciptakan saudara dan saya segambar dengan Dia. Dan dikasihkan kuasa untuk atas seluruh yang ada di muka bumi ini. Binatang lah, tanaman lah, apa saja. Saudara memiliki power itu. Cuma kita ini tergantung, dewasa itu pilihan lagi saudara. Kita mau dewasa atau enggak? Dan kita enggak bisa paksa, ayo abang lu harus dewasa, enggak bisa. Kecuali dia anak saya, biological saya
Saya akan didik Audrey dan Kayla mulai dari kecil. Kalau saya ketemukan dengan abang yang sudah gede, itu saya agak kesusahan. Tapi kalau dia sudah pada dasarnya, dia ngerti produk ilahi, dan dia memiliki pribadi yang sinkron ya, yang sejajar, dia akan melakukan tindakan-tindakan itu dengan sesuai firman Tuhan. Karena dia depend on him. Ya. Nah, ayat berikutnya dikatakan gini, 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Therefore, since we have these great and wonderful promises, beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates body and spirit, completing holiness, living a consecrated life, a life set apart for God's purpose in the fear of God. Sekali lagi, saudara, hanya kasih karunia dari Tuhan yang bisa mengubahkan kita dari dosa itu. Nah, waktu kita produk ilahi, kita ngerti bahwa Tuhan akan membasuh kita dengan darahnya. Kita sekarang memiliki janji. Tuhan berjanji, yang merah akan aku putihkan seperti salju. Betul ya? Terus apa lagi? Yang dosamu yang jauh, dosamu yang besar, aku lempar jauh-jauh. Sampai aku enggak ingat lagi. Itu kan janji Tuhan buat kita. Lalu kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri. We have to develop the gift itu yang Tuhan sudah berikan. Ayo kita kembangkan bahwa Tuhan itu memiliki janji yang luar biasa. Kalau janjinya Tuhan, ya dan amin saudara. Gak perlu lagi kita terintimidasi lagi dengan dosa. Manusia sering terintimidasi dengan dosa. Benar enggak ya Tuhan mengampuni aku? Benar enggak ya aku yang sejelek ini, itu Tuhan mau putihkan seperti salju? Benar enggak? Ada keraguan-raguan. Nah, intimidasi ini terus menyerang pikiran kita, sehingga kita tidak mau pribadi ini tadi, keputusan dewasa itu ada di tangan saudara. Saudara kalau sadar, pribadi saudara ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara merupakan biji matanya Tuhan. Kalau ada musuh yang menyerang engkau enggak perlu kepo mau membalasnya. Kenapa? Karena pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Ini promise-nya Tuhan. Sehingga manusia yang dewasa rohani gak perlu kepo-kepo kalau dijelek-jelekin orang. Amin. Gak perlu kepo saudara. Gak perlu bales lagi di sosmed. Kan sekarang sosmed musim toh. Kepo-keponya itu dibalesin lewat apalah, enggak ngerti saya. Ya. Tapi karena kita pribadinya itu tidak melekat dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sendiri memiliki janji-janji yang kita harus aminkan. Janjinya Tuhan, Tuhan engkau akan berperang, berjalan di depan dengan musuh-musuhku. Aku percaya Tuhan, janji ini aku pegang dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, oleh bilurmu aku sudah disembuhkan. Tapi kenyataannya masih sakit. Tetap memiliki janji Tuhan untuk diperkatakan. Diperkatakan bahwa darahmu menyembuhkan aku. Amin. Dan mujizat itu akan terjadi. Mungkin gak sekarang, we don't know. Tetapi waktu saudara menghadapi tantangan persoalan hidupmu, saat pribadimu mengerti bahwa engkau memiliki kuasa dari Tuhan, waktu kita menghadapi tantangan dan persoalan itu tidak pernah takut. Saudara akan tenang, penuh damai sejahtera. Ini bedanya saudara.
Kalau kita dengan kekuatan kita akan ketakutan, kita akan kepahitan, kita akan apa lagi? Jengkel, kita akan tertekan hidup kita. Enggak lepas saudara. Dan saya mau mengajak saudara yang ada di RIM ini untuk hidup bebas, freedom dari seluruh tekanan. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, itulah Indonesia. Saudara, ini benar loh. Kalau kita nggak mengerti bahwa produk ilahi itu, kita akan stres. Karena kita dengan kekuatan kita, stres benar saudara. Sedangkan persoalan dalam hidup ini nggak semakin gampang, semakin menyusahkan, semakin stressful, sehingga kita kalau nggak sadar ada kuasa di dalam diri kita ini kayak orang majang bedil, tahu bedil saudara ya? Senjata di ruang tamu saja. Begitu ada maling masuk, kita kelabakan, tolong, padahal kita punya senjata yang harus kita ambil dan kita dor. Bisa. Dor, enak aja. Maksud saya, kita bisa gunakan senjata itu. Selama kita nggak mengerti ini, bukan berarti saudara diciptakan, and then dilepas sama Tuhan sendiri. Enggak. Tuhan menciptakan dan diperlengkapi dengan kuasa. Lalu Tuhan ngomong, beranak cuculah. Betul nggak? Yang belum punya anak, beranak cuculah. Oh, amin. Terjadilah imanmu. Kuasailah bumi. Karena apa? Tuhan enggak kosong-kosongan gitu loh. Ucul-uculan ya dalam bahasa Prancisnya. Dilepasin gitu. Enggak. Tuhan meng-create sudah segambar dengan dia. Lalu diberi kuasa untuk mengelola bumi ini. Nah, coba saudara pikirkan, iya ya, ternyata aku ini dikasihin kuasa loh sama Tuhan untuk mengelola apa yang saudara sudah terima, gift yang saudara sudah terima. Kita kelola, kita kembangkan. Kalau kita ngomongin talenta, itu saudara harus ujung-ujungnya menjadikan 5 jadi 10. Betul enggak? Kalau kita berbicara dengan talent, bakat saudara, saudara juga harus kembangkan bakat saudara. Enggak gitu-gitu aja, betul enggak? Yang bisa main gitar, dia bisa main bass, dia bisa main melodi, bahkan dia bisa main drum. Kembangkan talentmu, ujung-ujungnya harus saudara kembangkan. Ya, apalagi spiritual talent, tentang kasih karunia yang saudara miliki dari Tuhan. Jadi ada 3, talenta, talent, spiritual talent. Itu semua ujung-ujungnya harus dikembangkan. Kalau saudara punya uang, benar enggak? Ini pakarnya ya, Pak Beni sama Pak Yusuf itu. Kalau punya $1.000, harus dikembangkan. Ya opo rek carane $1.000 ini bisa jadi 10.000. Kan gitu. Enggak mungkin dong, waduh puji Tuhan sudah 1.000, aman deh aku hidupnya 5 tahun ke depan. Entek saudara. Tapi kita harus kembangkan entah caranya saving, entah caranya sekarang saham, aku enggak tahu ya. Saya enggak menganjurkan saudara main itu, tapi itu memang kenyataannya sekarang. Ya, bermain saham, bermain TikTok, bermain, itu pun bisa menghasilkan uang saudara. Ujungnya itu kita harus kembangkan. Bukan ujuk-ujuk Tuhan aku mau duit sak gedebok. Belum, enggak loh. Tuhan memiliki saudara, menciptakan saudara untuk memberikan kuasa untuk memperkerjakan apa yang saudara harus kerjakan. Apa yang di tanganmu sekarang? Kerjakan itu. Dengan memiliki depend on him, produk ilahi, lalu kita memiliki pribadi untuk menjadi pribadi yang menentukan masa depan, saudara harus kembangkan. Harus kembangkan saudara. Makanya saya mau sekolah terus, biar enggak stuck. Ya toh? Tapi yang bilang, udah cukup. Iya cukup saudara memang sih. Cuman ya kadang
harus perlu belajar, bukan hanya sekolah, maksud saya belajar lagi. Tidak cukup, saya harus belajar lagi, belajar sampai kita mengembangkan, bukan untuk diri loh, kita kembangkan untuk apa? Melayani orang lain. Ini benar-benar baru luar biasa. Ya. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan gini, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, jangan takut, jangan ragu-ragu, menghampiri tata kasih karunia. Supaya apa? Kita menerima rahmat dan menemukan apa? Kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Therefore let us with privilege approach the throne of grace, that is the throne of God's gracious favor, with confidence and without fear. So that we have received mercy for our failures and find His amazing grace to help in time of need and appropriate blessing coming just at the right moment. Saat engkau sadar bahwa engkau adalah produk ilahi, saat engkau sadar aku harus memutuskan kebenaran yang harus kita lakukan, kita perkatakan, saudara, masuklah dengan penuh apa? Keberanian. Karena saudara ini gambar rupanya sama Tuhan. Saudara memiliki kuasa itu. Pertanyaannya, kalau kita berdosa Pak, apakah kita disingkirkan? Kan tadi sudah bilang, engkau memiliki kuasa, minta ampun dong sama Tuhan. Ya, nggak perlu lagi ragu-ragu, nggak perlu lagi apakah Tuhan mau mengampuni aku? No, itu ragu-ragu itu. Masuk tanah keberaniannya, penuh tahtanya dengan keberanian. Tentunya minta ampun saudara ya, nggak asal-asalan gitu kan. Nah, waktu saudara minta ampun sama Tuhan, saudara memiliki keberanian untuk datang ke tahtanya. Karena engkau memiliki kuasa itu. Jangan pernah saudara meragukan kuasa Tuhan yang ada di dalammu. Kalau engkau tahu ini, engkau akan mempergunakan semua kuasa yang Tuhan berikan dan tepat pada waktunya pertolongannya. Miracle Tuhan itu selalu on the spot. Saat kita butuhkan, miracle itu terjadi. Amin. Gimana kita bisa menikmati miracle itu? Kalau saudara di dalam tekanan. Ya kan? Makanya kalau saudara ada masalah, saudara jangan bilang, aduh kok masalah lagi Tuhan. Nah, justru persoalan yang kau hadapi ini, Tuhan mau menunjukkan, ini loh ada berkat. Ini loh ada mujizat. Sehingga kita mengalaminya. Bukan kata orang. Kedewasaan itu pribadi kita. Saudara mau dewasa rohani, saudara akan mengalami secara pribadi berkat demi berkat yang akan saudara nikmati. Lah untuk saudara menerima berkat, saudara akan mengalami satu situasi, kondisi yang tidak menyenangkan, bukan? Misalnya susah nyari kerjaan. Aduh Tuhan, tolong. Kita tahu aku diciptakan Tuhan. Aku tahu engkaulah Allah providerku. Pokoknya aku gak mau tahu Tuhan, engkau pasti berikan aku pekerjaan. Gitulah bahasa sehari-harinya. Tapi bukan berarti terus kita enggak melakukan sesuatu. Ada kuasa yang saudara harus kerjakan. Yang lamarlah kerjaan. Betul enggak saudara? Yang lamarlah enggak usah milih-milih dulu gitu ya. Kalau kita mau, aku mau kerjaan yang di belakang kantor aja, yang gajinya sekian, ya susah saudara, angel itu. Ya, tapi kalau saudara mau bekerja apa saja Tuhan, kayak Pak Beni, pasti dapat kerjaan itu. Nanti dari situ awal itu saudara akan meningkat, pekerjaannya meningkat. Lah belum saya mau minta gajinya sekian puluh juta. Kerjaan saya mau yang ini, milih saudara. Lah yang bosnya yang mana? Bingung kan saudara? Tapi kalau saudara mau memiliki satu otoritas yang Tuhan kerjakan, saudara bisa pergunakan kuasa itu. Aku berdoa Tuhan, saat aku masukkan application form, aku doakan Tuhan. Nah ini ada kuasa yang kita kerjakan.
develop your gift. Amin. Mari saudara hari ini kita belajar untuk mengembangkan itu. Sehingga tidak ada lagi roh intimidasi di dalam kehidupan kita. Untuk kita melangkah lebih bersama Tuhan. Karena di akhir zaman ini, sekali lagi, banyak ajaran-ajaran palsu yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, apalagi anak-anak muda ini, lagi giat-giatnya bekerja. Kalau giat-giatnya bekerja sih saya senang anak muda bekerja. Tapi kalau gini, Om, sekarang Sabtu Minggu saya nggak bisa ke gereja Om, karena ini double portion ini Om, gitu. Ya itu kan pilihan saudara. Sekali lagi dikembalikan ke pilihan. You pilih ini, ya konsekuensinya ini, nggak ke gereja, ya nggak apa-apa. Jumat datang ya untuk kaum mudanya. It's okay. Jadi kita memiliki satu keputusan yang benar-benar Tuhan itu izinkan. Kalau itu memang diizinkan Tuhan, go ahead, enggak apa-apa. Jangan merasa feeling guilty itu tadi ketemu saya, aduh saya enggak berani ketemu Santoso ini nanti aku diomongin enggak ke gereja. Enggak, saudara. Jangan feeling guilty begitu. Have a blessed Sunday.